Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Lesmanawati Pergiwa, calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Bandar Lampung. Pada kegiatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan percakapan pra-observasi dengan salah satu guru di SD Negeri 3 Raja Basa, yaitu Bapak Erfansyah MPD. Selamat pagi Pak Erfan. Selamat pagi juga Ibu Mutiara. Iya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak ya telah meluangkan waktu untuk percakapan observasi ini. Sama-sama. Jadi Ibu. tujuan utama dari pertemuan kita hari ini adalah untuk mendiskusikan rencana pembelajaran yang akan diobservasi. Lalu percakapan ini juga bertujuan untuk membantu saya memahami konteks kelas, tujuan pembelajaran, serta pendekatan yang Bapak gunakan di dalam kelas. Saya juga akan membahas fokus utama dari observasi ini ya Pak ya. Apakah itu terkait dengan metode pembelajaran, lalu pengelolaan kelas, interaksi dengan siswa, dan juga saya ingin memastikan bahwa observasi ini mendukung kebutuhan pengembangan Bapak sebagai pendidik dan juga kita bisa sama-sama belajar dari proses ini ya Pak ya. Baik Ibu. Ya. Selain itu, harapan saya juga adalah bahwa observasi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran serta mendukung proses belajar siswa dengan lebih baik. Setelah observasi ini, kita akan melakukan diskusi reflektif untuk membahas hasil pengamatan dari langkah-langkah pengembangan ke depan. Nah, dari yang saya sampaikan ini, sebelumnya apakah yang ditanyakan dulu oleh Pak Erfan? Alhamdulillah cukup. Saya juga sangat berterima kasih sama Ibu karena Ibu bersedia untuk nanti mengobservasi proses pembelajaran yang akan saya lakukan. Oke, terima kasih ya Pak ya. Sebelumnya saya izin memberikan beberapa pertanyaan ya Pak ya. Silahkan Ibu Mutiara, silahkan. Iya, baik, pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Siap. Boleh saya tahu apa tujuan pembelajaran dari nanti yang akan Bapak sampaikan di kelas? Terima kasih Bu Mutiara terkait tentang tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti di kelas. Kebetulan nanti saya akan menyampaikan pembelajaran yang terkait tentang Asmaul Husna. Nah, di sana nanti kita akan mempelajari ada 4 Asmaul Husna, yaitu tentang Al-Wali, Al-Hafiz, kemudian Al-Adil. Nah, dari tujuan pembelajaran itu nanti yang saya harapkan setelah anak-anak nanti belajar tentang materi yang telah saya sampaikan, mereka itu bisa menerima adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mereka bisa memahami terkait tentang Allah itu maha menjaga, maha memelihara, maha melindungi. Kemudian setelah itu juga anak-anak bisa mengambil nilai-nilai yang bisa mereka pelajari sehingga dapat mereka implementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Seperti itu Mutiara. Oke. Sebelumnya saya boleh tahu dulu ya Pak ya, di kelas berapa ya Pak ya? Nanti kita akan masuk di kelas 2A. Di kelas 2A, iya. Cukup ya Pak ya, di Siap. kelas 2A dengan materi Asmaul Husna. Betul. 4 Asmaul Asmaul Husna Husna. ya Pak ya. Siap, Ibu. Dengan poin tujuan pembelajaran, memahami, lalu Siap. nanti mengambil nilai-nilai dari Nilai-nilai. Asmaul Husna yang sudah Betul, dipelajari. betul Ibu Mutiara. Hebat sekali ya Pak ya tujuan pembelajarannya. Terima kasih Bu Mutiara. Pertanyaan yang kedua Bapak, Siap. area pengembangan apa yang hendak dicapai oleh Pak Erfan ini? Area pengembangan yang nanti kita akan capai di Iya. kelas itu ada beberapa area pengembangan Ibu Mutiara. Oh, iya, Pak. Yang Saja. pertama yaitu terkait tentang peningkatan keterlibatan siswa, di mana kita akan berusaha untuk mengajak semua siswa itu terlibat. Ya. Khususnya di dalam kelas kita tahu ada beberapa siswa yang kurang aktif Bu Mutiara, betul. pasif khususnya, dan itu kita akan berusaha untuk meningkatkan keterlibatan siswa di dalam kelas itu. Itu yang pertama. Iya. Kemudian ada lagi tentang pengembangan metode pembelajaran.
saya akan berusaha untuk menggunakan metode strategi pembelajaran yang bisa menghidupkan suasana di dalam kelas. Kemudian ada lagi area pengembangan nanti tentang pengelolaan kelas yang efektif, seperti itu. Kemampuan dalam menjaga disiplin khususnya saya nanti di dalam kelas agar kelas itu menjadi efektif. Tidak hanya itu saja, pendekatan diferensiasi saya nanti akan berusaha di dalam kelas untuk memberikan apa yang dibutuhkan siswa secara individu. Karena kan kita tahu setiap siswa itu bermacam-macam, baik dia kemampuannya, tingkat pemahamannya, dan itu tidak bisa kita samakan, Bu Mutiara. Dan oleh sebab itu nanti di dalam kelas kita akan sama-sama yaitu area pengembangan yang nanti hendak kita capai, yaitu ada pendekatan diferensiasi. Masih ada lagi sebetulnya, Bu Mutiara. Nanti saya juga akan menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Kita akan memanfaatkan apa yang ada nanti di dalam kelas. Kemudian interaktif dan komunikatif guru dan siswa itu sangat perlu agar kelas tetap hidup dan tidak membosankan. Dan yang terakhir tentunya ada evaluasi di dalamnya. Itu area-area pengembangan yang hendak akan kita capai nanti. Iya, baik. Jadi saya ulangi lagi ya Pak. Ya, untuk area pengembangan yang hendak dicapai oleh Pak Ervan itu ternyata ada 7 poin ya Pak ya. Iya, betul. Yang pertama itu ada keterlibatan siswa, ya. Lalu ada pengembangan metode pembelajaran, ya, lalu ada pengelolaan kelas, pendekatan diferensiasi, penggunaan teknologi, interaksi guru dan siswa, lalu yang terakhir evaluasi. Ya, betul Bu Mutiara, betul sekali. Lalu pertanyaan yang ketiga ya Pak ya. Strategi apa nih Pak yang dipersiapkan agar area pengembangan tadi bisa tercapai gitu Pak? Menggunakan strategi apa? Nah, strategi ini kan sangat diperlukan ya, karena kita itu kalau ingin melakukan sesuatu kan memerlukan strategi, persiapan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, strategi yang perlu saya siapkan yang pertama itu terkait tentang strategi pembelajaran aktif. Nah, mengintegrasikan teknik seperti diskusi kelompok nanti kita akan lakukan, kemudian permainan, peran dan lain-lain itu nanti akan kita lakukan, itu strategi pembelajaran yang aktif. Kemudian pendekatan pembelajaran diferensiasi yang tadi sudah saya sampaikan, area pengembangan di awal tadi. Di sini sangat dibutuhkan karena setiap anak itu berbeda. Nah, kemudian ada lagi penggunaan teknologi pendidikan, menggunakan video pembelajaran, kemudian nanti kita akan itu kan agar anak-anak juga tidak terlalu bosan. Kemudian nanti kita akan lakukan game-game yang itu nanti memanfaatkan tentang teknologi pendidikan. Kemudian ada strategi pengelolaan kelas yang proaktif. Nah, menggunakan teknik seperti pengaturan penguatan positif, pengaturan tata letak kelas yang fleksibel gitu. Nanti kita tidak harus menonton. Jadi itu nanti akan kita atur. Dan yang terakhir adalah penilaian berbasis proses. Kita tidak hanya melihat dari hasil Bu Mutiara, tapi prosesnya. Kita harus melihat prosesnya anak-anak ini seperti apa, seperti itu, sehingga kita tidak hanya melihat dari akhirnya saja, tetapi kita bisa lihat prosesnya saja. Kan kita kalau misalkan mau nanam padi itu kita lihat dulu prosesnya, dari kita siapkan tempat, kemudian kita rawat, kemudian sampai dia berbuah dan bisa menjadi beras, seperti itu prosesnya. Hebat sekali ya Pak ya, strateginya. Terima kasih Bu Mutiara. Sangat hebat, insya Allah bisa membuat area yang ingin dicapai tadi bisa tercapai ya Pak ya. Dengan strategi pembelajaran yang aktif, diskusi, pembelajaran berdiferensiasi, lalu penggunaan teknologi, lalu juga strategi dalam pengelolaan kelas dan juga penilaian berbasis proses. Iya, betul Bu Mutiara. Iya. Lalu Pak, kira-kira kapan Bapak bisa diobservasi untuk pembelajaran yang ini Pak? Ya.
Untuk siapnya sebetulnya saya kapan saja siap. Nah, kebetulan nanti siang juga ada pembelajaran namun bukan di kelas 2A. Nah, kelas 2A akan ada di esok lusa Oke, pada tanggal lusa 17. 17 Oktober Iya, ya Pak Oktober. ya. Tepatnya hari Kamis. Hari Kamis, iya, ya. betul. Hari Kamis 17 Oktober. Iya. Pukul berapa Pak? Kita di kelas itu nanti kita bisa mulai dari jam 7.15 sampai nanti di jam 8.25 ya. Iya, Terus karena 2 jam pelajaran ya Pak ya. betul. Iya, insya Allah saya nanti akan hadir ketika Bapak akan Siap. melaksanakan pembelajaran di kelas. Siap Ibu Pada Tiara. hari Kamis tanggal 17 Oktober pukul 7.15 sampai 8.25 di Siap. kelas 2A dengan materi Asmaul Husna. Siap Ibu Mutiara. Ya, terima kasih Pak ya. Sama-sama Ibu atas Mutiara. diskusi yang sangat produktif saat ini ya Pak ya. Saya sangat mengapresiasi keterbukaan Bapak dalam berbagi informasi tentang rencana pembelajaran Sama-sama dan Ibu tujuan Mutiara. dari Pak Ervan. Sama-sama Observasi Ibu ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat untuk pengembangan lebih lanjut. Saya akan memastikan bahwa observasi nanti dilakukan dengan fokus pada area yang telah kita sepakati bersama tadi. Siap, Ibu Lalu Mutiara. setelah observasi kita akan bertemu kembali ya Pak ya Siap, untuk Ibu Mutiara. berdiskusi mengenai hasilnya dan mengevaluasi hal-hal apa saja yang dapat kita kembangkan lebih jauh. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama dan waktu yang telah diberikan. Sama-sama, Saya Ibu berharap Mutiara. proses ini bisa berjalan dengan baik dan mendukung apa yang ingin dicapai, tujuan pembelajaran yang dicapai oleh Pak Ervan. Siap, sama-sama Ibu Mutiara. Saya juga sangat berterima kasih karena Bu Mutiara juga berkenan untuk melakukan observasi di kelas saya. Semoga berjalan dengan lancar. Saya juga mengucapkan sekali lagi terima kasih. Iya, sampai bertemu ya Pak ya di hari Kamis Siap. tanggal 17 Oktober pukul 7.15 di Siap kelas Ibu 2A. Mutiara. Terima kasih, Pak Sama-sama Ervan. Ibu Mutiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi adalah percakapan praobservasi yang saya lakukan dengan Bapak Ervan Syah MPD selaku salah satu guru SD Negeri 3 Raja Basa, yaitu guru pendidikan agama Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita pimpin doa. Kami minta biasakan dari depan. Disiapkan. Ya. Kita baca doa. Sudah. Ayo, sudah. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Nabi akan menanyakan kepada kalian siapa hari ini yang tidak masuk. Yudi, kira-kira kemana? Pindah sekolah. Ada lagi tidak? Ya? Ibunya sakit sehingga dia pindah sekolah. Yang lain masuk semua ya. Tidak
pendidikan agama Islam ada materi baru yang akan aku sampaikan. Tapi sebelumnya Abi mau mengulas pelajaran sebelumnya. Minggu kemarin kita belajar Aku Cinta Al-Quran. Abi mau tanya, Al-Quran itu ditulis menggunakan huruf apa? Betul, huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah itu dari alif sampai ya. Huruf hijaiyah. Jadi kalau kita tidak belajar, kita akan kesulitan untuk membaca Al-Quran. Nah, setelah kita belajar Aku Cinta Al-Quran, hari ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Nah, dengarkan lagi. Ada yang tahu tidak apa itu Asmaul Husna? Coba Arjun, Asmaul Husna itu apa? Nama-nama Allah yang baik. Betul atau salah? Betul. Ada lagi selain nama-nama yang baik apa kira-kira Asmaul Husna itu? Asmaul Husna nama-nama Allah yang baik. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Abi mau tanya lagi. Oke, ini Abi tulis dulu. Asmaul Husna itu nama Allah yang baik. Nah, pertanyaan selanjutnya, ada berapakah Asmaul Husna? Ada yang tahu? Saga berapa? Saga 99. Betul apa salah? Betul, ada 99. Oke, ini materi kita yang pertama, Asmaul Husna, nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 90. Tapi dari 99 kita akan belajar hanya 4 saja. Nah, tujuan materi ini di mana Abi mengajak kalian untuk mempelajari Asmaul Husna. Yang pertama, agar kalian bisa tahu dan mengenal apa sih Asmaul Husna tersebut. Yang kedua, agar kalian bisa mengamalkan apa yang terkandung di dalam Asmaul Husna tersebut. Siap untuk belajar? Siap. Asmaul Husna kita hanya belajar 4 saja ya. Abi mau ngambil 4 dari 99. Kalau 99 dikurangi 4, sisanya tinggal berapa? 99 dikurang 4, sisanya tinggal berapa? 95. Berarti masih ada 95 lagi yang nanti akan kita pelajari. Tapi hari ini kita hanya belajar 4 saja. Yang pertama ada Al-Hafiz. Yang kedua Al-Wali. Yang ketiga apa? Al-Alim. Yang keempat Qadir. Oke. Pertanyaan lagi nih dari 4 Asmaul Husna. Al-Qadir, Al-Hafiz dulu artinya apa? Hah? Maha pelihara. Betul apa salah? Betul. Maha
Awalnya apa ya? Maha melindungi. Melindungi. Oke. Sekarang Al-Alim. Al-Alim. Betul. Maha mengetahui. Nah, sekarang Al-Khabir. Oke, anak-anak. Sekarang kan kalian sudah tahu Al-Hafiz Maha memelihara. Ada nggak temennya yang namanya Hafiz? Ada. Berarti dia memelihara, menjaga. Hafiz. Ada namanya Wali, Al-Wali. Wali itu melindungi. Kemudian ada lagi Maha Alim, artinya Maha mengetahui. Dan yang terakhir adalah Al-Khabir, Maha teliti. Iya, itu nomor 1 Al-Hafiz, Maha memelihara. Benar ya? Oke, sekarang anak-anak, ini ada mau bagi 4 kelompok. Yang di sini kelompok Al-Hafiz. 1, 2, 3 Al-Hafiz. Yang ini kelompok Al-Wali. Yang nggak apa-apa di sini aja. Oh, mau Al-Hafiz? Ya udah, ini Al-Hafiz. Ini Al-Wali. Ini Al-Alim. Ingat. Al-Alim. Kemudian yang ini Al-Khabir. Oke. Anak-anak, Abi ada tugas untuk kalian agar kalian lebih mengerti dan memahami. Ada lembar kerja kalian. Ini ada kertas kosong. Ini ada kertas kosong. Abi bagikan, nanti kalian buat tulisan Arab kaligrafi. Ini tadi apa? Ini tadi Al-Alif. Nanti Abi tulisin contohnya. Nanti kalian tulis, Abi kasih krayon satu-satu buat kalian warnain. Nah, ini sekarang. Nanti ada. Kan? Ini dikasih gambar krayon. Tugasnya nih biar kalian lebih mengerti dan memahami. Oke. Krayonnya ada nggak yang bawa krayon? Satu lagi. Ada yang krayon nggak? Ya cuma ini yang belakangnya yang dipakai, belakangnya ada satu kelompok satu. Nah, yang ini ada kesamaan. Nanti tugasnya. Ya nanti enggak pasti loh. Coba mana yang ya nanti nih, Abi mau tanya dulu. Mana yang Al-Khabir, yang mana Al-Khabir? Bukan Al-Khabir. Ini mana pensilnya?
mobil. Nanti diwarnain. Bikin tulisan Arab seperti ini. Bisa nggak tapi? Nanti diwarnain. Gambar. Kelompok ini apa tadi namanya? Apa? Awali. Kasih teman-teman gambar sana. Kamu tadi apa? Artis. Ini aja diwarnain secara kelompok. Diwarnain. Itu aja berarti diwarnain. Ini tadi yang apa? Kali.
juga bertiga. Bisa bilang warna yang mana? Ya. Ya, ya, nanti. Kami cari krayon dulu. Udah dong, kemana? Itu samaan aja. Udah ini sama aja. Dibantu. Nah, ini udah. Kenapa saja? Aku kenapa? Aku terpotong ini nanti. Nangis kan kamu main gitu. Abi cari krayon dulu. Krayonnya mana? Sama pinjam. Duduk. Bebas warnanya, bebas. Oke, sudah semuanya. Oh, krayonnya ya? Krayonnya gitu. Krayonnya gitu. Sabiranya belum selesai nih. Sabiranya belum selesai. Ini kelompok kamu bisa bantu ini loh Pak.
Nah ini banyak yang harus Ayo waktunya 5 menit lagi. Pensil apa? Pensil apa ini? Pensil apa? Pensil apa ini? Ya, oke. Pensil apa? Ayo 5 menit lagi. Wah, sampai bagus. Ini sudah dikasih apa nih? Ya tunggu. Oke, tim Al-Khobir sudah awali. Tuh kan memang enak terjatuh tadi biar selesai. Ayo selesai dulu. Kemudian Al-Alim. Ya nanti Al-Alim sebentar lagi. Al-Habib. Ayo Al-Habis. Ya. Awas. Sudah, oke. Sudah? Oke, sudah ya, sudah. Oke, sekarang suruh satu temannya maju ke depan dengan membawa karyanya. Perwakilan satu-satu. Al-Habib. Coba lihat ini. Ini hasil karya Al-Khobir. Lihat, teman-teman, ini apa kawas namanya? Al-Khobir. Al-Khobir artinya apa? Maha teliti. Ya teman-teman lihat ya. Ini Al-Khobir. Tepuk tangan untuk kelompok Al-Khobir. Oke, dah. Al-Khobir, terima kasih Al-Khobir. Siapa yang nomor 2? Ayo yang nomor 2. Setelah kelompok Al-Khobir. Sampai di Al-Khobir. Udah kelompok Al-Khobir udah.
Oke, tadi Al-Khabir. Sekarang siapa yang mau maju lagi? Dari Al-Alim. Siapa Al-Alim yang mau maju? Ya udah, boleh berdua. Ini berdua. Sini ayo. Oke, sekarang kelompok dari Al-Alim. Perhatikan. Ini hasil dari Al-Alim. Oke, Al-Alim ya. Nah, Al-Alim ini artinya oke, Al-Alim maha mengetahui. Nah, oke, ini Al-Alim maha mengetahui ya. Oke ya. Oke, sekarang udah. Ya, di bawah. Oke, sekarang kelompok dari Al-Wali. Lihat apa nih? Ini kelompok dari Al-Wali. Al-Wali artinya apa? Al-Wali artinya apa? Ya, Al-Wali artinya maha melindungi. Tepuk tangan untuk Al-Wali. Ya. Sekarang Al-Hafiz. Mana Al-Hafiz? Ayo ke depan. Ya, ini aja nih, ini aja. Gak apa-apa. Sini ke depan. Kasih tahu namanya. Kelompok terakhir ya, kelompok terakhir Al-Hafiz. Oke, sekarang lihat ini kelompok Al-Hafiz. Al-Hafiz artinya apa? Maha memelihara. Tepuk tangan untuk kelompok Al-Hafiz. Oke, sudah semuanya duduk. Anak-anak. Ya, kita sudah belajar Asmaul Husna, kita sudah belajar surat An-Nas, kita sudah belajar Nabi, malaikat, rukun iman, rukun Islam. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, coba. Sudah selesai. Ya. Oke, sekarang ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan tentang Al-Alim, Al-Hafiz, sama Al-Khabir? Cukup? Di bawahnya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang siap-siap dimasukkan di dalam tas. Ya nggak apa-apa, jadikan di rumah sambil kalian menyiapkan di tas. Nanti ada yang mau disiapkan untuk kalian sebelum kalian pulang. Ayo, perhatikan di dalam tas. Ya, udah pulang. Ya, ayo kita rapikan. Dirapikan. Ya, krayonnya mana krayonnya tadi? Krayon di dalamnya. Ayo, kita lagi. Ya, harusnya sekarang
Ya, rapi-rapi. Ya. Oh, ini punya siapa? Punya siapa? Ini punya siapa? Punya siapa? Ya kan, Bang? Nanti saya. Agak. Oke, duduk kembali ke tempatnya. Sudah rapi, sudah siap. Oke. Ya, duduk, duduk. Nah, ini sudah ada. Ayo semuanya sudah. Belum. Ya, rapi. Ayo. Siapin. Andika astaghfiruka wa atubu ilaik. Beri salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Habib minta satu orang, satu mewakili ke depan. Arjun, kamu mewakili Hafiz sini, maju ke depan. Danis, kamu mewakili ini tadi, maju ke depan. Nanti ada satu soal. Oke, kamu bilang satu sini. Ini kita udah mau pulang ya. Kamu mewakili teman-temannya, nanti kalau jawabannya kamu boleh tanya sama kelompoknya, nanti kalau benar boleh pulang, kalau belum ngejawab lagi soal lagi. Itu ya, tinggal ini ya. Oke, kita mulai ya. Ya udah seperti ini. Oke, ini ya. Perhatikan. Pilih satu soal di sini. Nah, nanti jawabnya tanya sama kelompoknya. Ya, pilih soal yang nomor berapa? Nomor 2. Coba.
Berapa kitab suci di bawah ini yang manakah kitab suci umat Islam? 1 Taurat, 2 Zabur, 3 Injil, 4 Al-Quran. Yang mana? Pegang. Nomornya sana. Oke, boleh silakan pulang. Ya. Kamu pilih yang mana? Nomor 9. Tunggu. Al-Fatihah memiliki yang mana? Yang mana Bilal? Yang mana? Nomor 1 Bilal. Al-Fatihah memiliki arti apa, Pak? Yang mana Bilal? Pegang Bilal. Oke, kalau mau pulang silakan pulang. Awas, agak geser palanya. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Oke, silakan kelompoknya. Ayo dibantu ini. Jawab. Nanti yang mana? Yang mana? Nomor 7. Nomor 6. Surat Al-Fatihah dibaca. Dibantu. Udah sholat aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Lesmanawati Kedua, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Bandar Lampung. Video kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi dengan salah satu guru SD Negeri 3 Raja Basa yang bernama Bapak Elvansyah LPD. Selamat pagi Pak Elvan. Selamat pagi juga Ibu Mutiara. Iya, dan kali ini saya didampingi oleh pendamping praktik saya, Ibu Novi Anita Wahyunitia. Selamat pagi Ibu. Pagi Ibu. Baik, kita mulai saja kegiatan pasca observasi hari ini ya Pak Elvan ya. Baik Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Pak ya sudah menyempatkan waktunya dalam kegiatan pasca observasi ini. Sehat Pak Elvan? Alhamdulillah sehat Ibu Mutiara. Alhamdulillah, senang ya Pak ya bisa bertemu setelah sesi observasi yang sebelumnya. Hari ini kita akan berbagi pengalaman dan umpan balik yang konstruktif agar kita semua bisa berkembang dengan sebagai pendidik ya Pak ya. Baik. Mari kita gunakan waktu ini untuk mendiskusikan praktik baik dari pengajaran yang telah kita amati bersama. Dan kita juga akan belajar dari satu sama lain dan mencari cara untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Baik Ibu Mutiara. Ya, sebelumnya saya tanya dulu ya Pak ya, bagaimana nih perasaan kemarin setelah diobservasi? Terima kasih Ibu Mutiara atas waktu yang telah diberikan. Alhamdulillah perasaan saya itu ketika kemarin itu Ibu Mutiara datang
untuk dia akan melakukan praobservasi ya. Kemudian sudah saya sampaikan terkait apa yang akan saya lakukan di kelas. Kemudian kebetulan juga beberapa hari setelah itu beliau juga masuk di kelas saya, Ibu, dan alhamdulillah saya merasakan deg-degan tentunya ada, karena namanya mau diobservasi. Ketika sudah diobservasi dan alhamdulillah semua berjalan lancar seperti apa yang telah kita harapkan bersama-sama dan semua tujuan terlaksana dan tercapai seperti itu. Nah, sebenarnya saya mau tanya dulu Pak, menurut Bapak kemarin itu waktu kegiatan observasi itu, apakah ada tantangan nggak di kelas? Apakah sudah sesuai dengan yang sudah disusun? Atau misalnya ada yang belum sesuai, ada yang kurang, terlewatkan, atau ada tantangan lain di kelas Pak? Alhamdulillah kemarin itu kita masuk di kelas 2, Ibu, kelas 2B. Nah, tantangan yang saya alami itu, yang saya rasakan tentunya karena ini anak-anak itu, dan anak-anak ini memang perlu perlu energi yang lebih untuk bagaimana kita mengkondisikan kelas agar kelas itu tetap kondusif itu, dan sehingga kegiatan belajar mengajar ini bisa berjalan dengan lancar. Tapi alhamdulillah dari semua kegiatan pembelajaran dari kita pembukaan sampai penutupan tetap bisa berjalan, tapi memang kendalanya karena anak-anak itu, anak-anak, dan kita harus berusaha gimana caranya agar mereka itu tetap mau, ada rasa ingin tetap belajarnya itu. Oke, Bapak hebat sekali kemarin ketika saya mengobservasi. Terima kasih Bu Mutiara. Pembelajarannya juga sudah sangat menarik ya Pak ya. Sebelumnya saya izin menyampaikan dulu ya Pak Siap ya. Ibu Mutiara. Terkait percakapan kita ketika praobservasi kemarin, itu kan ada area pengembangan yang hendak dicapai ya Pak ya. Yang betul. pertama ada peningkatan keterlibatan siswa, lalu pengembangan metode pembelajaran, lalu pengelolaan kelas yang efektif, pendekatan diferensiasi, dan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Menurut Pak Ervan, apakah area pengembangan yang kemarin hendak dicapai oleh Pak Ervan, apakah sudah tercapai ketika observasi kemarin Pak? Alhamdulillah, kalau dari 100% tentunya ya, kalau dikatakan sempurna juga tidak, tetapi hampir rata-rata bisa kita capai ketika kemarin kita melakukan observasi. Seperti peningkatan keterlibatan siswa, saya juga kemarin kita di kelas juga berusaha untuk bagaimana mengajak murid-murid yang cenderung pasif, Bu. Nah, itu kita ajak untuk tetap bekerja sama dengan teman-temannya, karena di kelas itu anak-anak tidak semuanya itu aktif, ada juga yang pasif. Kemudian terkait tentang metode pembelajaran, pengembangan metode pembelajaran, kemarin juga sudah kita variasikan terkait tentang inovasi agar materi-materi itu juga bisa menyenangkan tentunya. Dan saya juga kemarin itu memanfaatkan teknologi IT-nya di sana agar anak-anak juga tidak cenderung bosan dalam belajarnya. Ya, yang pasti alhamdulillah saya cukup puas kemarin apa yang saya tampilkan, kemudian dilakukan observasi dari ibu. Saya juga sekarang izin menyampaikan ya Pak Siap, hasil ya. pengamatan saya mengenai pembelajaran yang Pak Eva sampaikan. Yang pertama untuk aspek strategi pengembangan, yang pertama itu meningkatkan keterlibatan siswa itu sudah tampak ya Pak ya. Terlihat dari membuat siswa aktif berpartisipasi dalam pembelajaran, terutama yang cenderung pasif yang tadi Bapak sampaikan juga jadi terlihat aktif juga, ada partisipasi dari siswanya seperti itu. Lalu yang kedua ada pengembangan metode pembelajarannya juga sudah terlihat dengan menggunakan metode atau strategi dan metode yang lebih variatif, inovatif juga agar mudah dipahami oleh siswa, seperti menggunakan media kreatif dan juga permainan aktif di akhir kemarin ya Pak ya, itu sangat meningkatkan aktivitas siswa itu siswanya. Lalu yang ketiga ada pengelolaan kelas yang efektif, juga sudah meningkatkan kemampuan dalam menjaga disiplin kelas, juga serta menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan produktif sekali. Dan saya bisa melihat anak itu sangat nyaman belajar dengan Pak Evan kemarin, sangat mengasihkan gitu Pak. Iya. Lalu ada pendekatan diferensiasi juga Pak, saya terlihatnya dari yang pertama konten yang diberikan oleh Pak Evan, ada berupa gambar dan juga ada di PowerPoint juga seperti itu. Lalu juga Pak Evan menyediakan LKPD juga untuk anak dikerjakan.
Lalu dari prosesnya juga Pak Irfan sudah membuat kelompok secara heterogen, membuat kelompoknya seperti itu. Lalu juga di akhir juga Pak Irfan memberikan kesempatan anak untuk membuat kelompok yang beragam seperti itu. Ada yang membuat kan Asmaul Husna ya Pak Iya, iya, Asmaul Husna, ada yang dia buat sendiri, ada yang dia nggak mewarnai saja seperti itu ya Pak ya, sangat beragam bentuknya. Betul. Iya. Lalu yang terakhir ya ada pengelolaan teknologi Pak, sudah jelas kemarin Bapak sudah menggunakan teknologi yang salah satunya yaitu ada menggunakan proyektor, lalu juga proyektor itu dan media dari PPP juga. Kemarin juga Bapak sudah menggunakan permainan yang interaktif menggunakan kemarin apa Pak ya dari Google. Iya betul. Iya, yang anak pilih-pilih itu ya Pak ya. Nah, itu juga sudah menggunakan salah satu kan itu pengelolaan teknologi apa ya, kita memanfaatkan teknologi seperti itu. Jadi itu dari catatan yang selanjutnya. Lalu seperti yang tadi saya ingin menambahkan juga untuk kegiatan pembelajaran kemarin itu siswa tadi juga sudah Pak Irfan sampaikan bahwa ini kan kelas 2 ya, butuh pengelolaan yang sedikit ekstra untuk mengkondisikan siswa, apalagi anaknya sangat aktif kelasnya ya, kelas 2B ya Pak ya, sangat aktif sekali. Mereka sangat, justru aktifnya ini kita ambil positifnya ya Pak ya, aktifnya itu mereka sangat antusias dengan pembelajaran yang disampaikan. Namun ketika antusias itu disampaikan oleh anak, terlihat oleh anak, cenderung anak itu di kelas kurang kondusif seperti itu. Padahal itu adalah aktifnya siswa di kelas seperti itu. Seperti yang Bapak sampaikan tadi, karena memang kurang kondusif tadi itu bisa diselingi apa tadi Pak kata Bapak tadi ice breaking seperti itu di tengah-tengah pembelajaran untuk meningkatkan moodnya siswa supaya mereka lebih kondusif dulu atau fokus seperti itu ya Pak ya. Gitu, ya. Lalu Pak untuk strategi yang kemarin sudah Pak Irfan terapkan, strateginya menggunakan pembelajaran yang aktif, pembelajaran yang diferensiasi, menggunakan teknologi, lalu pengelolaan kelas yang proaktif seperti itu, apakah menurut Pak Irfan sudah bisa sudah mencapai tujuan yang diharapkan oleh Pak Irfan di kelas, strategi yang digunakan? Alhamdulillah strategi yang digunakan itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran, di mana kemarin itu kami itu materinya terkait tentang Asmaul Husna. Dari 99 Asmaul Husna itu yang dipelajari hanya 4 saja karena memang anak tingkat rendah, dan 4 itu alhamdulillah bisa tercapai, terlaksana dengan menggunakan strategi yang ada, di mana anak-anak itu saya bagi kelompok, kemudian setiap kelompok itu saya berikan tugas, dan alhamdulillah sesuai dengan seperti yang direncanakan ya, saat pelaksanaan sesuai dengan yang direncanakan. Baik ya Pak ya, untuk observasinya ya Pak ya, untuk membahas tentang pengembangan area yang kemarin sudah dicapai, lalu strategi yang dipersiapkan, dan juga saya juga pengen tahu dulu nih Pak ya, bisa disampaikan kembali untuk tantangan tadi ya Pak ya, bisa disampaikan kembali tantangan yang ada di kelas tadi Pak, yang di kelas 2 itu tantangannya apa, yang dirasa Pak Irfan ada yang tidak sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun itu Pak? Tantangannya lebih kepada bagaimana saya bisa lebih lagi mengolah kelas dihadapkan dengan anak-anak yang kalau bahasa gaulnya itu riuh Bu, namanya anak-anak kecil tuh ya gitu. Jadi kalau kita memang kita juga mendukung nih kedepannya program dari pemerintah, di mana guru-guru BK akan diberikan lebih banyak pelatihan, kemudian ya khususnya guru-guru yang dia itu bisa mengelola keadaan siswa gitu. Karena kan tidak semua guru itu yang jelas gini. Saya kan beberapa tahun itu punya pengalamannya di SMP Bu. Ketika saya masuk di SD, Masya Allah ternyata tidak mudah untuk menjadi guru di tingkat SD, dan apalagi mereka yang guru-guru di TK. Makanya luar biasa guru-guru SD dan guru-guru TK itu, dimana mereka bisa mengelola hati jiwa mereka untuk mendidik anak seperti itu. Yang anak itu sebetulnya ya bukan nakal, tetapi
ya hanya saja kita kalau tidak bisa mengolahnya melihatnya kok ribut sekali, kok riwah sekali gitu. Padahal ya mungkin itu tadi karena terlalu cerdasnya anak-anak seperti itu. Ya, jadi menurut Pak Ervan nih perbedaan ketika mengajar di SMP dan SD berbeda ya Pak ya? Tentunya menurut saya setiap tingkatan itu sangat berbeda Ya. dan saya juga sangat mengapresiasi untuk guru-guru SD khususnya dan TK di mana mereka itu dari fondasi menanamkan kesabarannya luar biasa. Seperti itu. Ya, menurut Pak Ervan nih kan sudah ada nih tantangannya yang jelas berbeda dari SD dan SMP ya Pak ya. Nah untuk Pak Ervan menanggapi itu atau menghadapi perbedaan yang sangat signifikan antara siswa SD dan SMP itu, nah menurut Pak Ervan apa yang harus Pak Ervan lakukan untuk menghadapi? Saya tentunya saya akan mencari banyak informasi, tanya dengan teman, sahabat, kawan-kawan, khususnya yang sudah lama mereka bekerja di jenjang SD. Nah, bagaimana apa itu namanya proses belajar mengajar yang sesuai untuk tingkatan tersebut seperti itu, agar selain untuk menambah kemampuan saya juga bisa lebih belajar lagi untuk bagaimana bisa memahami seperti itu. Tentunya saya akan terus belajar Ibu dan saya akan belajar. Iya, jadi memperbanyak informasi, tidak bertanya dengan yang sudah berpengalaman dan juga menjalin kolaborasi yang tentunya ya Pak Ervannya dengan sesama rekan di sekolah kami. Siap. Nah kira-kira nih pelaksanaannya kapan untuk memulai dari Pak Ervan tadi yang untuk mengatasi dari tantangan tadi? Saya akan secepatnya saya akan berusaha karena waktu itu terus berjalan dan saya tidak ingin menyia-nyiakan waktu, dan saya secepatnya itu saya akan terus belajar untuk benar-benar bisa menjadi seorang guru yang dirindukan, guru yang didamaikan. Iya betul. Seperti itu. Iya, aktivitas pengembangannya seperti apa aktivitasnya? Aktivitas pengembangannya Ya. Misalnya tadi yang sudah Pak Ervan sampaikan, misalnya banyak menggali informasi, itu aktivitasnya seperti apa yang sudah tergambarkan oleh Pak Ervan? tergambar. Aktivitasnya saya ini kan ikut di beberapa asosiasi guru khususnya, kemudian di sana juga pasti akan banyak informasi yang didapat, dan ada kegiatan-kegiatan kalau yang di umumnya yang KKG, tentunya di sana juga banyak informasi dan kegiatan-kegiatan. Nah di sanalah tempat saya untuk bisa bertukar informasi bagaimana sekolahan di tempat rekan saya bekerja di sana Ibu, kemudian bagaimana keluh kesah saya, dan kita bisa saling menyampaikan, dan disitulah bisa mendapatkan solusi dan informasi. Tujuan yang hendak dicapainya apa nih Pak? Tujuan setelah menjalin melakukan tadi itu, ya betul. tentunya tujuan yang ingin dicapai adalah di mana saya bisa menjadi seorang guru yang benar-benar diharapkan lah, guru-guru yang ya diharapkan. Jadi guru ini kan tidak hanya mentransfer ilmu sebetulnya. Iya. Jadi ya guru yang seperti Ibu Mutiara juga inginkan. Ya seperti itu ya guru. Seperti Ibu Nopi juga inginkan. Nah, guru yang seperti itu. Yang sesuai ketika tadi tantangannya berbeda dengan SMP dan SD, otomatis guru yang memang sesuai dengan porsinya ketika mengajar anak SD. Betul, seperti itu ya Pak betul, ya. Ibu, Iya, itu tujuan yang harus dicapainya. Terus ukuran hasilnya seperti apa Pak? Kalau misalnya tolak ukur Pak Ervan ini sudah mencapai ini tujuan Pak Ervan ini sebagai guru yang yang diharapkan tadi itu seperti apa? Kalau ukurnya, Iya. kalau ukurnya ketika nanti saya ini sudah mencapai tujuan apa yang ingin saya harapkan, tentunya di kelas saya akan semakin menyenangkan dari yang sebelumnya. Jadi ada pergerakan perubahan Ibu, dimana mungkin yang Ibu lihat ketika Ibu observasi itu ada beberapa hal yang sudah dilakukan dan ada beberapa hal yang belum dilakukan. Nah, untuk perubahannya saya berharap juga ke depannya
beberapa hal yang belum saya lakukan itu sudah bisa saya lakukan dan saya kerjakan, seperti pengelolaan di kelasnya anak-anaknya, di mana anak-anak itu tidak hanya sekedar bergerak ribut, akan tetapi mereka tuh bergerak memang belajar, baik mencari informasi, mungkin mereka ke pojok baca, mungkin mereka ke depan ingin bertanya dengan temannya dan lain-lainnya seperti itu. Pendukungnya apa saja yang Pak Irfan butuhkan untuk bisa melaksanakan dari tindakan itu? Dukungan itu tentunya saya sangat berharap banyak dari dukungan, baik itu dukungan tentunya kalau dari diri saya sendiri, dukungan yang ada di rumah keluarga, dimana kan ini memerlukan waktu yang banyak. Jadi kita di sekolahan itu tidak hanya kerja, berangkat karena ngajar, setelah mengajar langsung pulang, kan tidak, kita perlu pengembangan. Jadi saya juga berpesan dengan teman-teman yang lain, kita sebagai guru itu perlu terus mengembangkan diri kita agar menjadi guru yang lebih baik dan profesional. Jadi ketika kita misalkan jam kerja kita kan ada waktunya, kemudian jam mengajar kita juga ada waktunya. Ketika jam ngajar itu tidak ada, nah disitulah bisa kita manfaatkan untuk digunakan pengembangan diri, terlepas itu mengikuti program seperti yang sedang dilakukan dan lain-lainnya seperti itu. Kemudian dukungan dari sekolahan tentunya. Rekan sejawat sangat diharapkan dukungannya, karena itu saling mendukung, karena kita tidak bisa kerja sendiri, ternyata itu kerja sendiri tidak enak, kerja sama-sama lebih mudah diselesaikan seperti itu. Kemudian dukungan dari kepala sekolah tentunya. Dukungan dari kepala sekolah, dan itulah ya dukungan itu yang perlu saya harapkan. Untuk yang lain-lainnya mudah-mudahan semuanya kalau itu sudah mendukung, yang lainnya mengikut seperti yang mendukung. Jadi kan Pak Irfan sampaikan untuk waktunya secepatnya ya Pak. Iya, secepatnya itu ini ya Pak ya, masih kurang rinci ya Pak kurang ya. Rinci lagi. Secepatnya ini 1 menit lagi, 2 menit lagi, kan atau banyak 1 ya Pak minggu ya, lagi. artinya Atau 1 artinya minggu tuh lagi. luas ya Pak Iya. ya. Kira-kira secepatnya itu kapan ya Pak ya, lebih jelasnya lagi? 1-2 minggu. Iya. Nanti akan ada perubahan insya Allah, dan kalau bisa juga saya juga sangat berharap kegiatan ini tidak hanya berhenti dan Ibu Mutiara dipersilahkan untuk masuk di kelas saya lagi. Saya sangat senang Ibu, karena dengan adanya kawan-kawan yang masuk di kelas melakukan observasi, kita itu lebih termotivasi untuk memperbaiki hal-hal apa yang kurang. Memang ketika kita itu ingin melihat bagaimana diri kita, bagaimana pekerjaan kita perlu meminta pendapat dari orang lain. Baik itu tanggapan baik lah tentunya, tanggapan yang lain-lain dan lain. Karena kalau hanya diri sendiri, namanya kalau kita ngaca, ya sudah kan kita. Iya. Itu untuk aktivitas pengembangan yang akan rencana yang akan Pak Irfan lakukan untuk menghadapi tantangan tadi ya Pak ya. Sekarang boleh saya tanya nggak sih Pak? Boleh, gimana? Bagaimana perasaan Pak Irfan setelah diobservasi, lalu setelah melakukan percakapan dengan saya ini, apa sih yang Pak Irfan rasakan? Yang pertama yang saya rasakan senang, saya merasa bersyukur dan terhormat karena saya menjadi bagian dari petugas di mana saya dipilih untuk dijadikan guru yang diobservasi kelasnya itu. Kemudian saya juga merasa bangga memiliki rekan kawan kerja yang semuanya itu ingin berkembang Ibu, dan bekerja sama, dan harapan saya tidak berhenti di sini. Kedepannya kita bisa melakukan kolaborasi untuk terus memajukan program yang ada. Sama-sama Ibu Mutiara atas keterbukaannya dan kerjasamanya dalam
diskusi kita Siap, hari ini ya Pak ya. Saya sangat mengapresiasi upaya dan dedikasi Pak Irfan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Semoga masukan dan refleksi kita ini apa ya bisa dirasakan dan bisa menjadi langkah awal untuk mengembangkan atau potensi yang ada dalam diri Pak Irfan dan kita semua. Siap Ibu Mutiara. Baik. Lalu jika ada hal yang perlu didiskusikan lagi atau dukungan yang bisa didapatkan dari saya selalu bersedia ya Pak ya untuk membantu karena kita harus terus bersama-sama untuk meningkatkan dan memberikan yang terbaik untuk siswa kita di sekolah. Baik, Seperti baik itu, Pak Ibu Mutiara. Irfan. Siap Ibu Mutiara. Ya, sukses terus ya Pak Irfan. Siap Ibu ya. Mutiara. Terima kasih. Jika nanti ada yang ditanya-tanya bisa nanti saya akan segera saya tanyakan dengan Ibu Iya, Mutiara. secepatnya juga tidak apa-apa ya Pak ya. Terkait juga dengan rencana tindak lanjut yang tadi mau dilaksanakan 1-2 minggu itu bisa didiskusikan juga Siap, bisa. siap Ibu Mutiara. Baik, terima kasih ya Pak Irfan ya Sama-sama, atas Ibu waktunya. Semoga sukses terus. Amin. Dan juga semoga sekolah kita siswa-siswa juga bisa berkembang dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Dan juga khususnya untuk kita semua sebagai gurunya agar bisa menjadi salah satu pelopor dari memajukan kecerdasan bangsa Indonesia. Seperti itu. Siap, siap Ibu Mutiara. Terima kasih Pak Irfan. Sama-sama Ibu waktunya. Mutiara, sama-sama. Iya, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Terima kasih Bu Novi. Iya. Terima kasih. Berikut adalah kegiatan pasca observasi dan coaching dari saya selaku guru di SD Negeri 3 Raja Basa dengan Pak Irfan, salah satu guru di SD Negeri 3 Raja Basa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.